Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Sudah dapat MBG? Sudah. Menu hari ini bagaimana? Enak sekali. Enak sekali. Iya. Habis ya? Habis. Tidak ada yang dibuang ya? Sudah. Jadi saya harap MBG-nya habis ya. Karena kasihan sudah diberikan sama pemerintah, tapi kalau tidak dimakan Mubazir. Oke. Ya. Teman-teman kelas 11 BAT 4 benar? Benar. Oke semuanya keadaannya. Oke semua. Ada yang sedang sedih? Ada bahagia? Iya bahagia. Kenapa Pak bahagia? Karena gurunya hari ini nggak marah-marah. Kamu gurunya agak marah-marah. Jadwalnya pas, gurunya baik semua. Iya. Oke. Mas Mario kenapa? MBG-nya enak. MBG-nya enak, alhamdulillah. Mas Abi? Karena dapat nilai 100. Karena dapat nilai 100. Ya. Kerjakan apa? Misalkan matematika. Alhamdulillah. Matematika dapat 100 luar biasa. Ya, Pak Tadi sendiri termasuk yang dulu nggak bisa matematika. Oke, teman-teman di sini ya sesuai apa yang kita janjikan di pertemuan kemarin, ya kita akan berdiskusi terkait apa? Jaga konsistensi. Ya, jadi kita sedang menjalani bimbingan kelompok ini dengan tema jaga konsistensi. Ya, yang nanti tujuannya apa? Kadang kan kalian sebagai siswa mengalami rasa yang naik turun ketika menjalani diri, ya, melakoni sebagai siswa, ya. Ada yang tahu konsistensi itu apa? Yang bisa jawab? Ada? Kalau bingung dibuka ChatGPT-nya. Ada? Punya ChatGPT? Iya. Ketemu belum? Sudah ini. Apa? Mempertahankan ketetapan atau kestabilan dalam melakukan sesuatu secara terus-menerus. Secara terus menerus. Terus ada kunci lain kestabilan. Ada lagi? Tidak mudah berubah-ubah dalam tindakan, sikap atau hasil yang dicapai. Oke, bagus ya. Jadi jaga konsistensi tadi yang sudah yang disampaikan, yaitu menjaga kestabilan. Terus kemudian apa tadi? Ada yang ingat? Berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Intinya mengarah ke arah yang lebih positif. Ya. Nih, salah satunya ini adalah ya nanti kalian akan melewati beberapa kegiatan. Ya, kalau disingkat di BK itu adalah AK. A-nya adalah apa? Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Ya, nanti ada game. Ya, biar kalian nggak ngantuk. Ya, ada game. Terus kemudian diskusi menggali makna di balik permainan. Kemudian apa? Nanti kami jelaskan terkait konsep dari jaga konsistensi, dan kemudian ada aplikasinya juga, nanti ada di kartu ini, silahkan kalian bisa menuliskan. Oke, sudah siap bermain? Siap. Oke, silahkan dibaca peraturannya ya. Main buka kepalang tangan. Langkah permainan yang pertama adalah peserta berpasangan. Ini kan berenam ya, laki-laki sama laki-laki, nanti perempuan sama perempuan. Oke. Yang satu boleh nanti geser dulu, gak lewat depan sini. Lewat depan sini. Sekarang ya Bapak. Oke. Posisinya ini. Unsur posisi ini. Iya. Terus kemudian yang kedua, nanti silahkan melakukan sweep. Yang menang jadi A, yang kalah menjadi B. Ya, sweep dulu. Silahkan. Mau sweep Jepang, Australia, Amerika boleh. Siapa yang menang angkat tangan
2. Ini bro. 3. Wah, 3. Berarti yang menang menjadi A, yang kalah menjadi B. Kemudian nanti permainan adalah yang A mengepalkan tangan sekuat mungkin, satu tangan ini dikepalkan sekuat mungkin, seolah sedang memegang benda yang sangat berharga, contoh emas berlian. Nah, kemudian yang B tugasnya adalah membuka kepalan tangan A, bebas gimana caranya, mau dicakar, dicopot gitu. Tapi jangan digigit dulu. Ya, sampai ini ke 5 dulu. Sudah siap bermain? Ya. Yang A silakan menggenggam tangannya yang dirasa tangan yang paling kuat yang mana, ya. Dan hitungan ketiga silahkan nanti yang B berusaha membuka kepala tangannya, nanti siapa yang berhasil. Oke, siap? Hitungan ketiga mulai. Mau dicuci silahkan, yang penting tangannya kebuka, ya. Belum ya. Kalau sudah siap ini 1, 2, 3 sudah. Ada yang bisa yuk lanjutkan 20 hitungan. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya cukup. 2, Mas Mario sama Mas Abi bisa, Mbak saya lupa. Maya sama Mbak Farah bisa, yang terakhir. Oh bisa, akhirnya bisa tadi. Oh ya, ya. Ini terus kemudian sampai yang ke-6 pada ronde kedua gantian. Yang B mengepalkan tangan, A membuka tapi syaratnya itu dibaca. Syaratnya tidak boleh menyentuh tangan. Mau dengan kata-kata boleh, mau dengan rayon harus boleh buka toh. Nah, ya toh. Atau mau dengan teknik apa? Kira-kira teman kalian yang sekarang berperan menggenggam tangannya nanti terbuka tangannya. Siap? Tidak boleh disentuh. Ya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Yang bisa. Cukup ya. Yang bisa 2 lagi, terakhir nggak bisa. Enggak bisa ya. Kita lanjutkan dulu. Nih. Ya, sekarang kita diskusi, merefleksikan apa yang sudah kalian mainkan tadi. Yang pertama Pak, untuk B. Yang bagian pertama dulu ya, yang buka tangan tadi ya. Apakah mudah membuka tangan A? Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Nah, yang berhasil tadi. Mudah nggak bukanya? Sulit. Kenapa? Sulit di genggamannya kenceng ya. Terus akhirnya bisa kedua dikapain. Yang kelompok 2. Jadi dibikin juga Pak. Oke. Ini tadi berhasil ya, mendekati jeritan berhasil. Tadi gimana caranya? Digeli-geli sama ya. Berarti pakai jurus digeli-geli semua ya. Berarti ini nggak tahan geli semua. Ya. Terus kemudian yang A, mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangan sekuat-kuatnya? Kenapa? Yang A. Biar nggak berhasil terbuka. Biar nggak berhasil terbuka. Terus ada lagi? Biar B susah sekali untuk berusaha membukanya. Karena kita kenceng. Ada makna yang lain?
Terus kemudian untuk ronde kedua ya, pertanyaan untuk A dulu. Apa yang dilakukan untuk membuka kepalan tangan tanpa menyentuh tangannya? Tadi melidik lagi ya? Iya. Ini juga berhasil melidiki. Yang ini juga Berhasil. satunya nggak berhasil. Kenapa? Susah. Karena nggak dipegang tangannya. Iya. Nah itu. Terus kemudian mana yang lebih mudah dengan ronde pertama menyentuh fisik, yang tangan, atau yang ronde kedua tanpa menyentuh tangan? Kira-kira yang mudah yang mana? Yang menyentuh fisik ya. Nah dalam kehidupan sehari-hari cara mana yang sering kita lakukan? Kontak fisik ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Sebelum saya jelaskan ini, game ini tadi kan hanya sama dengan tema yang kita angkat, jaga konsistensi. Jadi yang berperan sebagai A memegang tangan itu adalah ibaratnya kalian menjaga konsistensi agar tangan itu tidak terbuka. Ya, tadi dulu pas saya praktek ada yang masukin tangan ke sini, ya kan? Akhirnya juga terbuka. Ya. Ada lagi juga yang dulu praktek, yang tanpa menyentuh tapi temennya bisa membuka. Ada yang apa? Temannya bawa HP. Ini HP punya saya genggam, nggak dibuka. HP-nya saya jatuh. Ya, otomatis ini bisa dibuka tangannya. Ya ada beberapa trik ya. Nanti kalian bisa sambil belajar lagi ketika main. Ya. Di sini ada kesadaran versus paksaan. Kira-kira hubungannya apa dengan jaga konsistensi? Hubungannya apa? Tadi ada yang jawab konsistensi itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan secara mulus-mulus toh? Nah, yang kadang ini sulit nih. Jaga konsistensi itu. Ya, sulit toh? Maka harus dilakukan salah satunya apa? Dengan kesadaran maupun paksaan. Ada yang sering terlambat? Ada Mario terlambat. Mas Satu terlambat. Tepat waktu semua. Oke. Yang lain? Itu kata kesiangan Pak. Kesian. Jadinya terlambat. Mario tadi kenapa? Sering Tadi ban bocor. Kalau sebelum-sebelumnya katanya sering. belum telat juga. Baru telat sekali berarti. Ya ini sering terlambat karena Kan malamnya Kesian. tidurnya malam, terus paginya kenapa tidurnya malam? ya ada belajar ada main HP juga. Belajar. Iya. Ya. Jadi kembali lagi ini ya, mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah. Oke. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah ingin dihargai otonomi atau kemerdekaannya. Jadi ingin dihargai hak manusia. Ya. Kemudian jika otonominya dan kemerdekaannya diusik, berarti ada rasa ketidaknyamanan. Ini contoh kesadaran versus paksaan. Oke. Dalam diri kita itu ada alarm yang namanya anti persuasi yang nanti akan aktif jika muncul apa? Reaktansi. Dilihat contohnya di gambar yang merah. Hati-hati jangan lihat kiri. Dengan instruksi seperti itu, kira-kira kalian tetap lihat ke kiri atau tidak? Ya. Misalkan di jalan ya, ada diskon besar-besaran gitu. Hati-hati jangan lihat ke kiri ya. Baru naik motor, padahal jangan lihat ke kiri. Ketika nengok ke kiri, oh ternyata banyak diskon di situ, awul-awul atau yang lain. Ya. Jadi perintah nanti yang terjadi apa ketika ada perintah seperti ini? Perintah akan diabaikan atau larangan akan menjadi rekomendasi. Kira-kira kalau kalian baca yang ini, perintah akan diabaikan atau larangan yang jadi rekomendasi? Yang poin kedua. Rekomendasi. Tetap tengok ke kiri. Iya. Oke. Ya. Nah, ini kesadaran versus paksaan. Ini ada contoh video dari Bintang Muah. Kenal nggak? Kalau saya nggak kenal tapi tahu. Tahu nggak Bintang Muah? Dia salah satu komika, ya, yang apa stand up ya, stand up komedi tapi angkatan berapa saya lupa. Ya, jadi di sini ada
video bintang Emon sudah siap-siap sholat, tapi ibunya tiba-tiba berteriak atau menyuruh sholat. Terus kemudian reaksinya apa? Ya, kita saksikan berikut ini. Nih, Sholat dulu ini. kok bergerak? Sholat dulu ini. Taruh aja. Ada yang mau mengomentari reaksinya bintang Emon? Ketika ada kesadaran mau sholat, tapi ibunya Menyuruh sholat. nyuruh sholat. Terus akhirnya bintang Emon jadi sholat atau enggak? Enggak. Enggak jadi, malah menunda sholat. Itu salah satu contoh dari kesadaran versus paksaan, yang dimana si bintang Emon ini sudah mau sadar, tapi ternyata ada ibunya yang menyuruh, cara berteriak itu masuk ke paksaan, akhirnya si bintang Emon menunda sholat. Terus yang selanjutnya, nah ini ada tombol ajaib daya perintah dalam diri. Contoh, ya, di situ ada kesenangan, kebutuhan, kebanggaan, manfaat, keinginan, tantangan, minat, keyakinan, tujuan, dan makna. Contoh dalam hal menjaga konsistensi, kira-kira nanti kesenangan saya di sekolah itu apa? Dan kira-kira bisa menjaga mood saya agar tetap bersemangat. Misalkan saya suka untuk baca buku di perpustakaan, dan akhirnya buku-buku di situ banyak yang membuat saya semakin untuk semangat untuk sekolah. Kira-kira kalau ada kebutuhan apa? Yang bisa jawab? Nah, kalau dikaitkan dengan kebutuhan kalian sekolah ini ngopo? Mencari ilmu. Terus kemudian ada lagi yang kebutuhan dulu. Manfaat, dari segi manfaat kalian akan apa? Dapat. Jadi kalau mencari ilmu ya tentunya akan dapat ilmunya. Macam-macam ya, dari pelajaran yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru. Nah, ini nanti kalian juga bisa pelajari ke selanjutnya. Di next dulu aja karena banyak. Nah, ini pembiasaan berbasis kesadaran. Ada disiplin biasa, ada disiplin positif. Oke. Salah satunya apa? Ini yang disiplin biasa, karena faktor eksternal seperti perlu nggak kira-kira kita memaksa diri kita? Perlu. Kenapa? Biar terbiasa. Biar terbiasa. Oke. Terus lagi kenapa harus dipaksa? Biar lebih disiplin sih Pak. Biar lebih disiplin. Terbiasa, disiplin. Satu lagi. Yuk, yang laki-laki berpendapat kenapa harus dipaksa? Biar lebih konsisten aja, nggak berubah-ubah. Berubah. Ya. Ini jawabannya oke semua. Kemudian di dalam disiplin positif itu karena kesadaran internal. Jadi kadang paksaan kan muncul dari diri sendiri dengan orang lain. Tapi kadang yang bisa masuk ke dalam diri kita adalah kesadaran internal dari dalam diri kita sendiri. Kalau kadang dipaksa ibu, dipaksa bapak, yang sering ngomong siapa? Ibu. Terus reaksi kita gimana? Ketika ibu ngomel-ngomel, sebel. Tapi kalau kita paksakan dari diri kita, ternyata apa yang sudah disampaikan ibu kita itu sebenarnya hal yang baik. Akhirnya kita bisa menjalani hal itu lebih baik lagi. Kemudian membentuk kepatuhan. Disiplin positifnya menumbuhkan tanggung jawab. Kemudian yang disiplin biasa itu adalah jangka pendek, ya. Yang disiplin positif adalah kaitannya dengan jangka panjang. Siapa yang nggak pengen sukses setelah lulus dari SMK? Ada yang nggak pengen? Semuanya pengen sukses semua ya. Yang besok setelah lulus mau langsung bekerja?
Yang lain pengen kuliah atau masih bingung? Mau kuliah dulu Pak. Mau kuliah dulu, jurusan apa? Apanya? Yang Lihat besok. memang berbau bekerja lagi. Oke. Ini ada pendapat salah satu. Kenal ini? Siapa? Kak Seto. Lihat udah ya. Itu dari zaman dulu saya masih sekolah SD sampai sekarang sudah bekerja, wajahnya kayak gitu aja. Mungkin karena beliau selalu senang, ya, selalu senang. Jadi ada pendapat dari beliau, ya, ini jangan mimpi punya anak yang penurut. Zaman now terutama, jangan mimpi punya anak yang penurut. Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Ini relate ya dengan apa yang terjadi di generasi kalian? Kalian masuk generasi apa ini? Gen Z. Ada yang bilang strawberry, ya, dilihat bagus tapi ketika dipegang ada yang lenyek, ya. Ada yang menyebutnya generasi gelato, ya. Es krim kan enak ya kan? Dilihat juga bagus, tapi ketika didekat mencair dan sebagainya. Jadi ini adalah konsepnya adalah apa? Mungkin ketika mendidik anak-anak sekarang ini, ya, perlu dibiasakan dengan kegiatan mandiri dan bisa bekerja sama dengan orang tua. Kalau di sekolah bisa bekerja sama dengan guru. Ini juga apa? Bagaimana kebiasaan itu terbentuk? Silakan diperhatikan yang kiri dulu. Kiri dulu ada satu petunjuk, yang dua ada gairah semangat, ya. Kemudian ada reward. Perlu nggak reward dalam diri kita? Kemudian ada respon. Ya, ketiga respon dulu, yang terakhir reward. Contoh, ya, buatlah kebiasaan itu jelas atau kelihatan. Yang kedua, buatlah kebiasaan itu menarik, ya. Kalian punya habit yang menarik. Kemudian yang ketiga apa? Kemudian buatlah kebiasaan itu memuaskan. Jadi ditanyakan dulu sampai sini. Ada yang bingung nggak konsepnya ini? Jadi kita membuat dulu rencana terkait, ya, petunjuk itu rencana yang kalian nanti pengen lakukan. Mario ben telat kepiye, ya. Kamu biar nggak terlambat juga harus bagaimana. Kemudian apa? Buatlah kebiasaan itu menarik. Ya, kira-kira biar menarik, bangun pagi, senam pagi, senam anak Indonesia yang belajar. Sholat dulu, ngaruh rumah, depan rumah, senam, bersahi apa? Enggak apa-apa, baru senam anak Indonesia hebat. Terus ini ada contoh aplikatifnya. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Contoh, ini ada seorang laki-laki, aku mau lari sehari 10 km. Itu ada gambar apa? Oh, ya, kepala, di dalamnya ada gambar apa? Itu otak, tapi ada binatang-binatangnya, ya, di situ. Jadi dalam otak manusia di sebelah belakang ini ada istilah, kalau dalam bahasa ilmuannya adalah ada T-Rex-nya di sini. T-Rex itu apa? T-Rex itu dinosaurus, yang dimana bagian otak bagian belakang ini, ya, itu yang lumperil kayak jin. Itu yang akan mempengaruhi kalian ketika mau melakukan apa. Yang akan mempengaruhi niat kalian ketika mau lari 10 km. Paham? Jadi di sini jawabannya ada di bawah. 1 semangat, kemudian turun semangat, dan tiba-tiba hilang. Ya, itu. Ini juga diaplikasikan keduanya. Benar tau ada T-Rex-nya. Dinosaurus tak mau tinggal diam. Jadi otak bawah sadar kalian itu ketika kalian punya keinginan ini akan selalu mempengaruhi. Contoh yang sholat tadi, dia nggak konsisten. Sudah sadar mau sholat, ibunya teriak, ntar aja. Nah, itu, ya, akhirnya semangat hari pertama full, kemudian
kemudian hari kedua lowbat tinggal separuh, kayaknya tadi 35% tadi ya biasa. Yang terakhir baterai motivasi semakin lemah. Tapi yang kita harapkan dari jaga konsistensi adalah apa? Yang ini, ya. Tidak perlu mempunyai tujuan untuk mau lari 10 kilometer. Tujuannya kan mau sehat. Ya, jadi dia mengubah. Aku mau jalan sehari 1 kilometer. Tetap melakukan aktivitas fisik, sehatnya dapat, tujuannya juga dapat. Hari pertama full, kadang melebihi target. Ya, ini masih bagus. Tireknya tetap tidur. Jadi tidak terpengaruh dengan tujuan yang kira-kira memberatkan dalam diri. Paham ya sampai ini konsepnya ya? Jadi ya bagian otak, bagian tirek tadi, kalau kita mau push dengan tekanan yang kira-kira kok itu merasa berat, akan terjadi penolakan dalam diri kita. Tapi ketika kita mau melakukan hal yang kira-kira menyenangkan, jalan sehari 1 kilometer kira-kira berat nggak? Enggak. Ya. Kalau terlambat kan kadang suruh jalan ya. Iya. Berarti senang. Ya harapannya kan besok nggak terlambat. Ya. Akhirnya ini bisa dijalani. Ini ada sebuah pesan dari F.M. Alexander, salah satu tokoh. Silahkan dibaca. Nyantet. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Intinya apa? Masa depan ditentukan oleh diri kita sendiri. Oke, jadi silahkan kalian punya impian yang banyak. Cita-citanya tadi yang sini pengen langsung bekerja, yang situ kuliah. Jadi tadi belum jawab. Pengen jadi apa? Aku pengen kerja di kapal. Kerja di kapal. Ya, kuliah di UNY. UNY. Merantau kemana? Kalimantan? Ke Jepang. Ya. Pengen coba suami orang Jepang. Kira-kira mau apa ke Jepang? Ini cita-citanya bagus semua, tapi kembali lagi dalam diri kalian harus menjaga konsistensi agar nantinya di tengah jalan tidak ambruk, tidak. Yang perlu kalian ambilkan adalah tirek. Tireknya tadi yang harus kalian lawan. Oke, ini juga ada contoh yang lain. Ya, the power of tiny cakes. Ya, di sini sehari sehelai benang, setahun bisa selembar kain, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti. Ini nggak bisa. Nah, ini tadi kan ada yang terlambat karena tidur malam. Riwayat kebiasaan tidur ini per hari ke belakang. Kira-kira apa yang menyebabkan telat? Terus kemudian apa dampak dari tidur telat? Ini salah satu pengaplikasian apa yang anak Indonesia hebat kaitannya dengan tidur. Salah. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Yang pertama tidur cepat. Ya, jadi sekarang itu Pak Menteri menginstruksikan anak-anak sekolah usia kalian itu agar tidur cepat. Karena kadang apa? Mohon maaf, kalian malam nggak bisa tidur karena scroll TikTok. Kemudian tidak bisa tidur karena staycation. Statusnya hari ini ngomong galau. Nanti sebelum masuk ke sini ada satu video lagi yang saya. Ayo ngaku deh, pernah nggak sih kamu udah niat Silakan disaksikan. yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai body kamu kayak mati, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini.
kayak ada tombol malas maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada kabel beton di depan mata. Sering nggak yang kayak gini? Scrolling TikTok, besok aja. TikTokan. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk ke otak yang suka boykot diri sendiri. Gak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak Oga. Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains dibalik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Salah satunya kan ada T-Rex-nya. Jadi gini, otak kita itu sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, Karena dengan contohnya tadi, kalau kira-kira jalan 1 kilo kan hemat energi. Malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang butuh effort, si otak langsung bilang, tunggu, ini bahaya nih sih, capek nggak? Mending kita rebahan aja deh, aman. Jadi, fenomena malas gerak ini tuh wajar banget guys. Makanya pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, wah ini melelahkan. Mau belajar skill baru, susah banget, nanti gagal gimana. Mau mulai bisnis, risky ya, mending kerja kantoran aja. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa iya kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa males? Kan nggak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Jangan sampai kalah dengan setan. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan aku buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simpel tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan gede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja kok, si otak jadi santai. Aku dulu selalu mudah bikin script video. Sampai suatu hari aku coba trik, cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain itu aja, nggak usah selesai. Tahu nggak? 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa? Otak kita benci task yang belum kelar. Jadi start dulu biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga jangan pikir lari 30 menit cukup pakai sepatu udah. Mau belajar jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca 1 paragraf. Mau bersih-bersih cuma angkat 1 barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak kelas tingginya. Padahal mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu nggak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi percayalah, seringnya kamu bakal lanjutin. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan 1 bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting boleh minum kopi favorit, selesai workout boleh scroll medsos 10 menit, selesai kerja boleh nonton 1 episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advance. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat gak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple, bikin lingkungan yang maksa kamu produktif. Misalnya, mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan, HP taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Ingat, kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling malas. Jadi persiapin semuanya. Waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males tinggal autopilot aja.
Jurus kedua, the commitment device. Ini agak ekstrim tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya post di story Instagram. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Nah sekarang kamu punya tekanan sosial yang sehat. Nggak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman? Percaya atau enggak, lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar bareng, saling ingetin, atau bahkan sekadar curhat kalau lagi males. Ada teman seperjuangan itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat, beban kalau dipikul bareng-bareng itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya pecah jadi bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum banyak. Nah, sama kayak tugas, pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke, hari ini gua kerjain bagian introduction dulu jadi 1 halaman aja. Pas sudah selesai 1 bagian, otak kita tuh kayak dapet reward kecil, wah udah selesai 1 nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti naratif di kepala kita daripada aduh susah banget. Cobalah, wah ini challenging tapi exciting. Daripada aku nggak bisa, cobalah, aku belum bisa. Daripada ini buang-buang waktu, cobalah, ini investasi buat future me. Sounds cheesy? Mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer, dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti scriptnya, slowly but surely, mindset kita bakal berubah. Bagian 5. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bisa mengambil makna dari contoh video ini? Angkat tangan. Kira-kira apa maknanya? Yuk, silakan dijawab. Wah, ini menang direknya ini nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Yuk. Nanti keburu kalian melakukan matematika di sini. Apa? Wah, Mario. Tadi kan ada beberapa jurus ya, jurus Naruto, Sasuke, dan yang lain sebagainya. Apa kira-kira ada hubungannya dengan jaga konsistensi tadi? Kan ada yang dicontohkan, kira-kira satu apa yang harus kita kerjakan jangan dipikir terlalu berat. Kita jalan dulu sedikit demi sedikit yang bisa kita lakukan seperti apa. Yang lain, ketika kalian ingin konsistensi harus apa lagi? Mulailah dari hal kecil ya. Mulailah dari hal yang terkecil. Terus ada lagi sebelah perempuan yuk. Yang tidak jawab dapat hukuman. Enggak. Tujuannya kan dapat reward. Kita bisa menipu otak kita dahulu dengan memanage waktu. Mungkin kita kerjain 2 menit aja, aslinya kerjain sampai selesai. Bagus ya. Jadi memang otak kita harus dimanipulasi supaya kerjaan kita itu selesai semua. Oke. Ini sudah mau memasuki sesi akhir ya. Nanti saya akan membagikan 1 kertas ya. Sebelum ke sini ini memang kebiasaan tidur ya.
manfaat tidur cepat, apa yang harus kita lakukan agar tidur cepat. Tapi nanti yang ditulis di sini mungkin agak berbeda dengan yang ada di situ. Jadi silahkan nanti kertas yang saya sudah tuliskan di sini, yang di atas boleh kayak gitu ya. Kira-kira yang mengganggu kalian untuk konsistensi itu apa? Kemudian kiat-kiat kalian agar kalian selalu konsisten itu apa? Paham instruksinya? Paham. Ya. Ini ada satu contoh lagi yang sama. Membangun habit loop. Tidur cepat, bangun tepat. Jadi buatlah kebiasaan satu, buatlah kebiasaan itu menarik, kemudian buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan, dan buatlah kebiasaan itu memuaskan. Mungkin di sini mau ditulis ya. Ketika saya bisa mengerjakan matematika yang 100, ya, nanti saya akan jajan mie ayam ekstra tetelan. Itu reward diri sendiri ya. Kalau nanti saya bisa apa, terus kemudian saya akan minum kopi americano. Semoga. Jadi nanti tugasnya satu tadi apa? Menuliskan hal-hal yang menghambat konsistensi kalian. Terus kemudian menuliskan yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan diri dalam hal konsistensi. Ini contohnya 2. Pas 4 ya. Siap menulis. Silakan ditulis nama, kelasnya 11 PAT 4. Pak, kebetulannya ada yang lain? Gak bisa. Mbak, mati. Oh, mati. Nggak bisa. Gak bisa dia minta tak carikan. Yang menghambat konsistensi. Lagi Mario. Enggak tahu. Salah. Dua aja. Yang nggak bisa 2 ya. Iya. Oh. Nih. Saya sudah selesai. Belum. Boleh 2, boleh 3. Pas saja. Nanti saya menuntut 3 berat di sini ya. Nilainya yang memberontak. Kira-kira kebanyakan mau 1 dulu boleh.
Sampun, udah? Belum. Mario lulus berapa? 5. Kok satu? Itu apa satu? Dua kok dua. Ini bukan soal matematika loh ya. Sudah ini Pak. Merasa semangat. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Sudah semua. Sudah. Silakan satu-satu dibacakan dengan lantang. Sini dulu, ladies first ya. Ladies first. Kak dari sana. Dari mana? Sweet. Satu, main HP sampai lupa waktu. Nah, Terus yang menghambat. ya. Terus? Terus yang nomor 2, malas melakukan pekerjaan rumah. Menunda-nunda. Terus cara mengatasinya mengurangi penggunaan handphone dengan melakukan kegiatan yang positif. Terus sama melakukan pekerjaan rumah sambil menyetel musik biar lebih enjoy kayak gitu. Kamu tipenya musik apa? Dangdut, rock. Galau-galau. Oh ya, galau. Aku kasih tahunya aku. Ya Pak, jadi nyambung sambil nyanyi nanti Oh, yang iya. jadinya nyanyinya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan, silakan. Nah, kalau aku kayak terlalu fokus main HP, terus jadi mau ngecek itu nanti kepancing sama yang HP. Secara mengatasinya membuat alarm kayak dikasih waktu buat main HP-nya nanti 10 menit atau 20 menit. Bisa? Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Mager sama terlalu fokus sama HP, itu kan jadi kayak menghambat kegiatan gitu kan Pak. Cara mengatasinya itu paling HP bisa di mode aktifin yang nanti tiba-tiba mati sendiri gitu biar kita nggak mau main HP lagi. Siap ya? Siap. Oke. Tepuk Belum tepuk tangan, tangan Pak. dulu. Oh. Oh iya. Kalau dari aku itu rasa malas sama kebanyakan main HP juga. Ternyata HP musuh kalian semua. Iya. Iya. Jangan Cara mengatasinya melawan rasa malas dengan kegiatan yang positif atau yang menyenangkan. Terus sama saat melakukan kegiatan sebaiknya HP disingkirkan biar nggak terkecoh sama HP. Buat terakhir mau siapa dulu? Mario. Oh ya, Mario. berangkat berangkat sekolah sih dengan caranya itu bangun pagi dan berangkat sekolah pada pagi. Lebih pagi lagi ya. Kenapa tadi? Ya, oke, tepuk tangan buat Mas Mario. Terakhir di Kalau saya tidur terlambat karena bermain HP sampai larut malam. perempuan HP sama-sama. Ya, Terus cara mengatasinya mungkin kalau saya menjauhkan HP dari tempat tidur ya Pak. Mungkin aku bisa ditaruh kursi atau mungkin diletakkan di lemari. ya, oke, tepuk tangan buat. Alhamdulillah kalian sudah bisa merencanakan diri ke arah yang lebih baik. Tapi yang kira-kira kan hambatannya apa sudah kalian tulis ya. Iya. Silahkan itu diingat dan ternyata musik yang paling besar adalah Handphone. Ya. Kira-kira kalau kalian buka handphone yang sering diakses apa? TikTok. Lihat apa orang juga. Apa ya? Ini jadi kembali lagi layanan bimbingan konseling kali ini ya tadi kan ada bimbingan kelompok yaitu tentang apa jaga konsistensi yang apa itu ada 2 tadi apa antara paksaan dan kesadaran. Nah, di situ
nanti akan membangun habit yang lebih positif lagi bagi kalian, dan tentunya nanti semoga dalam menjalani peran kalian sebagai siswa, ya, kalian kan baru berperan sebagai siswa sekarang, dan besok akan menjalani peran kehidupan lain, yaitu bekerja, ada yang kuliah, ada yang pengen jadi pengusaha ke Jepang tadi, ya. Semoga nanti bisa selalu dimudahkan, ya. Tapi kembali lagi kalian harus bisa menjaga konsistensi, ya, menjaga hal-hal yang baik meskipun itu bermula dari suatu paksa. Terakhir sudah, terima kasih. Tadi sudah selesai. Tapi sebelum diakhiri saya pengen kalian saling memberikan masukan ke teman-teman kalian. Cukup mudah. Angkat tangan kanan kalian. Angkat tangan kanan. Diletakkan di bahu teman sebelah kanannya. Oh, nggak ada ya, nanti gantian. Dipijiti dulu. Dipijiti dulu. Sudah enak? Ya, sekarang silakan ditepuk-tepuk sambil bilang, wahai temanku, Wahai temanku, semoga kamu selalu semangat ya. semoga kamu selalu semangat ya. Jangan malas sekolahnya. Jangan malas sekolahnya. Ayo kita sukses bersama. Ayo kita sukses bersama. Sekarang gantian. Ya, ditepuk. Ya, tepuk ini ya. Silakan ditepuk-tepuk. Wahai temanku. Wahai temanku, Terima kasih ya. terima kasih ya. Kamu sudah memberikan semangat. Kamu sudah memberikan semangat. Kamu juga semangat sekolahnya. Kamu juga semangat sekolahnya. Kalau kita sukses, Kalau kita sukses, nanti kita jajan sate. nanti kita jajan sate. Ya, ada tepuk tangan. Terima kasih sebelumnya. Ini sudah memasuki akhir sesi pelayanan bimbingan kelompok. Semoga tema yang kita angkat kali ini memang benar-benar bisa kita terapkan semua, khususnya bagi kalian. Oke, nanti bisa naik kelas semua, nantinya bisa lulus semua dari sini dengan mendapatkan sesuai keinginan. Oke, sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Cukup ya? Ya. Kira-kira besok ada pertemuan masih di 1 minggu yang akan datang, ya. Mau request tema apa? Ada banyak tema tentang narkoba, tentang kesehatan reproduksi juga ada. Ada yang mau usul? Nanti suara terbanyak akan saya carikan materi. Saya Pak, Apa? pergaulan bebas. Pergaulan bebas, oke. Ada yang sama? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Yes. Kenapa tertarik? Soalnya banyak apa ya Pak? Lagi musimnya Iya. Musiknya pergaulan bebas. Oke, bisa saya kasihkan carikan materi tentang itu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Ini dari Pak Ferry, jika banyak salah kata dalam menyampaikan materi atau hal-hal yang tadi gojekan ya, menyinggung hati kalian masing-masing, oke, Pak Ferry mohon maaf, dimaafkan ya. Oke, mari kita akhiri sesi bimbingan kelompok kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap ulangan matematika? Siap. Kalau sudah siap, pas ini habis ini pelajaran matematika semoga dapat 100. Mas Abi tadi dapat 100. Oke. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.